kembali di channel Cerita Wanita. Untuk edisi spesial kali ini, saya Tanti mengajak Cerita Lovers untuk berjalan-jalan ya. Saya mengajak Anda ke salah satu sekolah kejuruan di Surabaya, tepatnya di SMK Pariwisata Satya Widya Surabaya yang beralamat di Jalan Karangmenjangan nomor 118. Nah, untuk cerita kali ini memang sangat spesial karena saya nanti akan langsung bertemu dengan salah seorang guru yang punya hobi yang cukup luar biasa dan beliau kembangkan di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Nah, apa nanti cerita saya? Ikuti terus Cerita Wanita. Ya, Cerita Lover, saat ini saya sudah langsung berada di samping Bapak yang tadi sudah saya bocorkan di awal perjumpaan kita ya. Beliau adalah Bapak Pudianto. Saya salut sekali dengan Bapak yang satu ini karena di usia beliau yang sudah tidak muda lagi tapi masih tetap semangat untuk berkreativitas ya Pak ya. Selamat siang Pak Pudianto. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Pudianto sudah menyempatkan waktu untuk nanti kita berbagi cerita dengan Cerita Lovers yang sedang menonton channel Cerita Wanita ya Pak ya. Monggo. Oke, Cerita Lovers, Bapak Pudianto, beliau adalah salah seorang guru yang mengajar di SMK Pariwisata Satya Widya Surabaya. Tepatnya mengajar pelajaran apa Saya Bapak? ngajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oh, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya Pak ya. Oke, nah beliau selain mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ternyata juga seorang pencipta lagu-lagu Jawa, betul ya Pak ya? Dan juga penulis buku ya Pak ya? Penulis epos. Penulis epos ya. Nah, ini cukup banyak sekali nanti yang akan saya bagikan kepada Anda. Mudah-mudahan saja bisa menginspirasi Cerita Lovers yang mungkin juga punya hobi yang sama, menulis lagu, mencipta lagu, sekaligus juga menulis epos ya Pak ya. Pak Pudianto, ini banyak sekali yang sudah saya dapatkan informasi dari Bapak ya. Di antaranya selama masa pandemi Bapak sudah menciptakan sekitar 230 lagu Jawa. Dan ada 5 buku ya Pak ya? 5 buku yang sudah diterbitkan ya Pak ya? Oke, sebelum kita beranjak ke sana, nih saya ingin tahu dulu awalnya bagaimana Bapak? Karena kan latar belakang Bapak seorang guru. Kok bisa tiba-tiba jadi pencipta lagu dan sekaligus juga penulis ini Pak? Pertama dari panggilan hati. Karena saya sendiri juga suka seni, suka membaca apa itu budaya, suka membaca sejarah. Jadi juga apa itu kecintaan saya terhadap negeri ini, terhadap budaya lokal, kearifan lokal yang saya apa itu teliti. Jarang sekali penulisan-penulisan yang bersifat apa itu dengan bahasa Jawa. Kita lihat saja tentang pencipta lagu Jawa yang sudah terkenal ya, Didi Kempot almarhum ya, Mantos, Gesang, Kinarto Sabdo sendiri. Mereka di samping penulis dan juga sebagai pencipta lagu-lagu Jawa, yang saya apa itu amati dari mereka sang maestro ini, filosofinya ini, Pak. Apa itu Pak? Filosofi, filsafatnya. Nah, filsafat daripada lagu-lagu yang mereka ciptakan itu ada pesan moral terhadap siapa saja yang mendengarkan. Yang satu, yang kedua untuk edukasi kepada generasi muda ini. Nah, sebab bahasa Jawa semakin lama semakin bukan hilang sama sekali, semakin apa itu terkikis dengan bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa-bahasa yang lebih modern, bahasa-bahasa apa itu plesetan, bahasa-bahasa apa komunikasi seperti yang di WA itu ya kan begitu ya. Bahasa anak zaman now ya Pak ya. Nah, dan setelah lagu-lagu yang berteks Jawa itu hit ya, di cover oleh beberapa media massa, anak-anak kita yang di Jawa bagian wetan
ini kadang-kadang belum paham. Sementara sementara anak-anak kita generasi muda yang dari Jawa sebelah kulon, ya barat, sebelah barat itu sudah paham. Yang ditulis dalam teks lagu-lagu Jawa ini seperti Didi Kempot, Mantos, Gesang, Kinarot Sabdo dan lain-lain ini teksnya bahasa Jawa kulonan. Nah, kalau kita teropong dari terminologi bahasa itu bahasa Mataraman, Kediri, Nganjuk, Madiun sampai pada Solo. Sementara kita yang di Wetanan itu kan dinamakan Jawa Tapal Kuda, pesisir tapal kuda itu. Surabaya sendiri masuk sampai Banyuwangi sana. Misalnya saja, dulu anak-anak kita yang bagian Wetan ini nggak ngerti apa itu cidro. Ya cidro apa itu belenjani janji, apa itu tresno. Tapi setelah lagu Jawa itu hit, mereka saling berkomunikasi, saling menanyakan, baru paham, oh cidro itu belenjani janji, cidro, cidera, cidro janji, menciderai janji ya, begitu ya. Selak janji kalau di dalam bahasa hukumnya itu manifestasi. Nah, baru tahu. Itu saya buktikan sendiri dengan murid-murid saya sendiri. Saya tanyakan murid-murid saya sendiri, apa itu cidro? Tahu dia. Apa itu belenjani janji? Tahu dia. Sampai akhirnya. Nah di sini bahwa lagu-lagu Jawa yang sekarang lagi hit ya, yang dimotori oleh yang saya sebutkan tadi itu, di samping kita memahami secara filosofi, kita memahami juga secara edukasi. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti di situ. Oke. Cukup menarik penjelasan dari Bapak Budi ya. Dari sekitar 230 lagu yang sudah diciptakan oleh Bapak, ini pasti banyak sekali ya warna-warnanya ya. Tapi memang pada dasarnya itu lagu pop Jawa ya Pak ya? Pop Jawa, iramanya pop Jawa. Iramanya pop Jawa seperti yang sekarang lagi ini ya Pak ya, lagi tren ya Pak ya? Pop Jawa ya. Boleh Pak, mungkin saya dinyanyikan satu lagu yang menurut Bapak mungkin punya sesuatu yang spesial. Nah. Jadi begini, saya ke belakang sebentar ya, bahwa 230 lagu itu macam-macam. Saya menceritakan macam-macam. Jadi itu cerita tentang keadaan nyata. Nah, misalnya begini, ada tema yang bersifat pitutur. Nah, pepeling ya. Pepeling itu apa? Pepeling itu ya memberi eling kepada yang mengingatkan. Nah, satu itu. Yang kedua, tema bersifat persahabatan. Nah, ada lagi tema tentang sosial. Ada lagi tema tentang masalah asmara. Jadi macam-macam. Jadi nggak cuma sekedar temanya asmara. Enggak, macam-macam. Gitu ya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya tulis langsung. Pak, biasanya untuk ini inspirasi tiba-tiba datang gitu pas saat itu apa Pak? Itu enggak bisa diprediksi harus ya, pagi, harus malam, enggak. Kadang malam anak duduk-duduk gitu ya, muncul jebret, tak tulis syairnya. Saya carikan iramanya. Jadi kadang-kadang pertama syair dulu. Kadang-kadang lagunya dulu. Jadi tidak rengeng-rengeng dulu. Rengeng dulu baru saya isi syairnya. Kadang syairnya dulu. Jadi tidak bisa dia namanya. Selama ini ada kesulitan nggak Pak? Kalau misalnya sudah nemukan aransemen musiknya sudah ketemu, terus untuk bikin liriknya? Waktu. Kesulitan saya waktu. Saya kan sebagai pengajar juga. Kesulitannya cuma di situ aja ya Pak? Saya sebagai pengajar, saya sebagai pecinta lagu, kadang-kadang menghubungi teman, ngomong-ngomongan masalah kearifan lokal, ya seperti Mbak Tanti itu langsung nanti ya? Iya, nanti saya tunda sebentar, tapi saya tulis. Saatnya saya tulis. Biasanya berapa lama Pak menciptakan sebuah lagu itu butuh waktu relatif? Rata-rata? Kadang begitu saya ada mood gitu, saya tulis lagunya, saya cari aransemen, istri saya atau anak saya suruh merekam ya sederhana, dengan alat yang sederhana, dengan alat yang background yang sederhana, seadanya. Saya hanya penyampaian moral itu yang saya penting. Penyampaiannya. Nah, tentang kontennya itu nanti barangkali kalau ada penyanyi
yang mau menyanyikan lagu saya dengan apa ini alat yang memadai, saya kira bagus. Saya kira bagus gitu. Jadi Bapak membebaskan siapapun itu untuk bisa menikmati karyanya Bapak, sekaligus juga mengapresiasinya ya Pak ya. Karena ilmu pengetahuan itu Mbak Tanti adalah milik umum. Milik umum, ilmu pengetahuan ini. Karena milik umum, maka kita tidak boleh menyembunyikan ilmu pengetahuan. Biar siapa saja bisa menikmati. Tidak ada hak paten macam-macam, hak individu, tidak. Siapa yang menikmati silakan nyanyikan. Karena ini milik umum. Jadi semua ilmu pengetahuan itu jangan disembunyikan dari umum. Maka tidak perlu saya ada teman-teman Pak kok tidak dipatenkan, sudah tidak, siapapun boleh menikmati. Karena kita tuh berkecimpung di dunia seni, yang diutamakan adalah kejujuran. Maka kalau Mbak Tanti misalnya mau menyanyikan lagu saya, mbok kulon nuwun, nah begitu. Itu namanya cuman kejujuran. Itu aja ya syaratnya. Yang lain-lain itu mengiring nanti. Nah, lagu yang misalnya tentang pesan moral, seperti yang saya kasih judul tentang nandur bakal tukul. Itu. Nandur bakal tukul. Oke, cerita lovers, nandur bakal tukul. Sebentar lagi akan Anda dengarkan. Masih bersama saya Tanti dan Bapak Pudianto. Terus kita akan menikmati hasil salah satu karya cipta dari Bapak Pudianto itu nandur bakal tukul. Oke, bisa dimulai Pak? Nggih. Sopo sing nandur bakal tukul. Sopo sing nandur bakal tukul. Nandur becik tukule bakal becik, nandur olo tukule bakal olo. Waduh, ini mungkin bisa diceritakan isi ini kita cuma satu bait ya Pak ya? Isi yang ingin disampaikan dari lagu ini Pak? Filosofinya adalah siapapun yang kita hidup bermasyarakat ya, berkomunikasi dengan sesama teman atau dengan siapapun. Kalau di dalam Jawa itu hidup bebrayan bersama masyarakat, kita harus menanamkan kebajikan, derma. Kita harus berderma, membagi, memberi apa itu siapa yang membutuhkan. Nah, misalnya begitu. Siapa yang demikian, saya yakini yang berbuat baik akan menerima kebaikan juga. Siapa yang akan menularkan kejelekan akan ngunduh jelek juga. Itu sudah saya amati kehidupan ini. Sopo sing nandur bakal tukul. Nandur becik bakal tukul becik. Nandur olo bakal tukul olo. Nah, ini pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak belajar ya. Belajar bisa dari siapa saja. Salah satunya media yang perlu kita belajar untuk kita menjadi lebih baik adalah lewat lagu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pudianto. Jangan kemana-mana, masih tetap di Cerita Wanita. Kembali di channel Cerita Wanita. Sekali lagi saya Tanti mengingatkan kepada Anda, untuk Anda yang mungkin baru saja menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, like and share. Jangan lupa untuk komennya juga. Kalau Anda ingin kita mengangkat tema-tema apa, silakan ada di kolom komentar, Anda bisa sampaikan. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Pudianto. Pak Pudianto, dari 230 lagu yang segitu banyaknya Pak ya. Kadang susah loh Pak ngafalin satu-satu gitu ya Pak ya. Dari segitu 230 lagu ini Bapak simpan di mana ini Pak? Saya simpan di YouTube. Oh gitu ya. Selama ini belum pernah ada mungkin yang sempat direkam atau diproduksi? Belum ada. Belum ada ya Pak. Cuma dinyanyikan oleh RRI pernah. Ya itu penyanyi RRI sana ketika saya diwawancara ya semacam gini. Tapi beliau yang menyanyi. Pernah, dan pernah beberapa teman itu menghubungi untuk menyanyikan lagu saya. Mungkin nanti saya izin juga ya untuk bisa menyanyikan salah satu lagunya. Tapi saya suaranya tidak terlalu wah gimana gitu ya Pak ya. Oh jadi cuman mungkin sementara ini dari sekian ratus lagu disimpannya di YouTube ya Pak ya. Saya tidak punya alat media yang canggih karena HP saya juga jadul. Diberi masukan teman-teman saya, guru-guru itu simpen YouTube aja gitu. Ya itu saya kalau mencari lagu saya cari di YouTube itu ya. Tapi Bapak hafal semua lagu itu Pak? Kalau hafalnya ya tidak, tapi kan setidaknya saya catat. Saya catat, yang saya catat. Kadang-kadang ya
Kalau ingin mamanya saya ingin nyanyi lagu itu ngapalkan dulu lagi. Oh, gitu. 235 lagu. Padahal Bapak sendiri juga yang ciptakan ya, Pak ya. Kan syairnya kan kadang-kadang kadang-kadang apa ini yang kesulitan ini kadang-kadang syair. Oh, kalau mungkin aransemennya masih ingat ya, Pak ya. Aransemennya ingat masih. Kayak rentetannya gini gitu. Kalau di apa itu di dalam intronya gitu ya. Pak, itu semuanya lagunya bahasa Jawa ya, Pak? Bahasa Jawa. Belum pernah ada yang Bapak bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesia. Enggak, Jawa. Memang Bapak spesialisasi untuk membuatnya bahasa Jawa lagu ya, Pak? Jawa. Cerita-cerita saya pun tidak ada cerita di luar Jawa. Cerita tentang sejarah Jawa. Oh, seperti itu ya. Karena apa itu misi saya ini adalah kepentingan saya menguri-uri budaya Jawa, budaya tradisi, hanya itu saja. Saya tidak punya yang lain-lain. Oke, matur nuwun. Nah, jadi ini juga menginspirasi kita ya cerita lovers. Kalau mungkin kita punya sesuatu bakat atau apa itu ya perlu dikembangkan juga ya seperti Bapak ya. Jangan sampai saya salut sekali dengan Bapak karena di usia yang sudah makan asam garam ini tapi ternyata semangat untuk uri-uri budaya Jawa khususnya masih tetap bisa membakar semangat-semangat. Ini tujuannya kan juga untuk anak-anak muda sekarang ya, Pak ya. Saya pernah ditanya oleh salah satu murid. Salah satu bukan murid saya di RRI sana ada beberapa murid gitu dari SMK mana menganti sana. Pak, apakah sulit Pak untuk menulis? Saya bilang tidak ada kesulitan. Sudah kalau ingin nulis cerpen ya nulis saja cerpen, nulis puisi. Kepengen menyanyi ya menyanyikan gitu aja. Nanti itu akan terjadi interaksi. Interaksi antara yang karyanya yang mungkin masih dianggap sederhana, lama-kelamaan akan ada perbaikan. Tidak ada ujuk-ujuk. Semua melalui fase. Ada prosesnya ada ya, proses. Pak ya. Betul. Ini pesan-pesan yang harus kita tanamkan ya. Jadi jangan pernah menyerah ya, Pak ya. Apalagi terjebak dalam teori-teori. Sekarang sastra itu pada dasarnya adalah imajinasi sudah. Nulis cerpen, puisi, anekdot gitu aja. Kalau nulis dipanjangkan lagi jadi novel, tulis saja sudah. Nanti ada interaksi. Saya yakin itu alam ini akan kawin dengan imajinasi kita. Dan itu akan menyatu. Kalau memang alam menolak, tidak jadi lagu itu. Luar biasa pesan-pesan dari Bapak Budianto. Jangan kemana-mana, masih tetap di Cerita Wanita. Pak Budi, ini di season terakhir ya, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ya, yang mungkin berkaitan juga tentang apa sih harapan Bapak ke depannya atas semua karya yang sudah Bapak lakukan selama ini. Harapan saya bahwa generasi kita ini atau yang sudah masuk pada dunia seni mengangkat seni-seni yang bersifat kearifan lokal. Kearifan lokal itulah soko guru daripada nasionalis. Jadi kearifan lokal di suatu tempat bergandengan dengan yang tempat lain, sambung menyambung gitu. Kalau semua sudah bisa menceritakan kearifan lokal, seperti namanya tentang lagu. Surabaya apa adanya? Banyuwangi apa? Terus Madiun apa? Madura apa? Seniman-seniman yang ada di daerah-daerah itu harus mengangkat kearifan lokal. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk merayakan seni dan berkesenian. Demikian Mbak Yanti. Oke. Udah Bu. Lovers, itu tadi harapan dari Bapak Budianto tentang bagaimana seniman-seniman daerah bisa terus mengangkat kearifan lokal agar semakin memperkaya budaya Indonesia dan mempererat Nusantara. Itu harapan kita semua ya Pak ya. Demikian ya. Oke. Nah ini ada lagi satu yang ingin Bapak Budianto persembahkan untuk Cerita Lovers, yaitu salah satu karya beliau. Ini Bapak mau nyanyi lagu yang mana nih Pak judulnya? Ya, judulnya Sepi. Sepi Pak? Iya. Jangan galau ya Pak ya. Monggo Pak Budi. Sepi, sepi hatiku, sepi,
sepi atiku, ora ono wong kang paring usada, ora ono wong kang paring lelipur ati, sepi ning atiku. Wah, ini kayaknya lagu ini tercipta pada saat Pak Pudianto lagi merasa sendiri ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pudianto. Iya Mbak Tanti, terima kasih. Saya juga, aduh ini benar-benar waktu yang sangat luar biasa saya bisa mengenal Bapak dengan berbagai macam profesi nih. Tidak hanya sebagai seorang guru ya Pak ya, tapi pencipta lagu dan sekaligus juga penulis ya Pak ya. Baik, matur nuwun sekali lagi. Sehat terus Pak Pudianto. Alhamdulillah, sukses, amin, ya. amin, alhamdulillah. Oke, cerita lovers, itu tadi cerita saya hari ini bersama Bapak Pudianto. Mudah-mudahan saja kita bisa mengambil banyak pelajaran ya tentang bagaimana kita harus tetap berkarya dalam kondisi dan situasi apapun untuk tetap mengembangkan seni dan budaya Indonesia. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung terus channel Cerita Wanita, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk selalu ikutin konten-konten kita yang lain. Saya Tanti pamit, sampai jumpa.